Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1321. Floyd dan dua lainnya berdiri dan berjalan maju pada saat ini. Mereka bertiga memelototi Harvey York dengan niat membunuh. Harvey memandang Ray Hart dan bertanya, "Ray, ingin menguji kekuatanmu?" Ray terkekeh pahit dan kemudian menjawab, "Saya seharusnya tidak menunjukkan ketidakmampuan saya di depan Anda dengan keterampilan saya yang lemah." Harvey terkekeh, lalu mengangguk pada Ethan Hunt. Ethan terlihat memegang gagang pedang di pinggangnya sambil berjalan ke depan. Aura yang memancar dari tubuhnya segera membuat Floyd dan yang lainnya tetap di tempatnya. "Datanglah padaku sekaligus." Pidato Ethan cukup sopan, tetapi nada suaranya tampak lebih arogan daripada Phil sendiri. Semua orang yang hadir membeku sedikit. Dia sesombong ini di depan tiga raja senjata. Apakah dia mencari kematiannya? Kau mau mati? Ban mahir dalam siam Muay Thai. Dia selalu pemarah. Dia mulai berteriak dengan marah sambil melemparkan lengan dan kakinya pada saat ini. Pada saat yang sama, siku dan lututnya juga mengandung kematian yang sangat besar bersama dengan bagian lain dari tubuhnya. Yang disebut Eight Limbs Muay Thai mengacu pada keadaan ini. Seluruh tubuhnya penuh dengan kemampuan ofensif. Setiap bagian tubuhnya bisa digunakan sebagai senjata. Jika itu adalah prajurit biasa, mungkin tidak ada cara untuk memblokir gerakan seperti ini. Suara mendesing. Ledakan sonik bergema di udara. Kecepatan ban secepat kilat. Secara alami, dia ingin membunuh Ethan dengan satu pukulan keras. Terhadap tinjunya, tangan kanan Ethan yang berada di gagang pedangnya tiba-tiba bergerak. Pedang itu keluar dan kembali ke sarungnya. Semuanya dilakukan dalam sekejap. Meskipun itu bukan ilmu pedang dari Island Nation, itu jauh lebih baik. Tebasan sederhana seperti ini mengandung kekuatan besar di dalamnya. Puff! Tinju kanan ban tampak seperti dipotong oleh garis tak terlihat di saat berikutnya. Engah! Darahnya berceceran di mana-mana sementara tubuhnya terlempar ke belakang. Dia kemudian berlutut di tanah ketika dia akhirnya mendarat. Garis merah samar terlihat di antara alis ban. Dia tidak lagi mengeluarkan suara. Hanya dengan satu ayunan pedang, raja senjata kedua langsung terbunuh di lapangan. Kerumunan terkejut. Meskipun Philiates tidak meremehkan Harvey dan yang lainnya lagi, dia tidak menyangka dia masih akan menderita kerugian besar ini. "Lennox, ayo pergi bersama." Floyd bertepuk tangan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Gelombang udara tak berbentuk mengalir keluar dari tangannya pada saat ini. Tangan kanan Lennox memegang gagang pedang di pinggangnya. Tubuhnya dimiringkan ke depan, siap untuk terhunus kapan saja. Ethan sedikit menyipitkan mata, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan di saat berikutnya. Dia mengambil langkah dan segera maju ke tempat Floyd berdiri. Ethan kemudian mengayunkan backhandnya ke wajah Floyd dalam sepersekian detik. Tamparan. Yang disebut Master Karate berada di saat terbaik untuk bergerak, tapi dia meleset. Dan pada saat ini, dia tidak berbeda dari pria biasa itu. Kepala Floyd terbentur lantai setelah menerima pukulan dari backhand Ethan. Engah! Darah muncrat kemana-mana. Floyd yang tampaknya cukup kuat ternyata lebih lemah dari ban. Dia bahkan tidak punya hak untuk membiarkan Ethan menghunus pedangnya. Menghancurkan. Lennox akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang pada saat ini. Pedang panjang di pinggangnya terhunus dan diayunkan ke arah di depannya. Dentang. Pada saat yang paling penting, Ethan menghunus pedangnya dan bentrok dengan pedang Lennox. Dentang-dentang-dentang. Kedua kecepatan mereka cepat, terus-menerus mengayunkan pedang mereka pada saat ini. Setelah beberapa pertukaran, keduanya berjalan melewati satu sama lain. Ethan menyarungkan pedangnya dan kembali ke Harvey dengan tenang. Lennox sepertinya mengalami kesulitan hanya untuk melihat ke belakang. Pada saat yang tepat, dia menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Tubuhnya jatuh ke tanah setelah beberapa saat. Garis-garis merah mulai muncul di sekujur tubuhnya.
Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, ketiga Raja Senjata telah jatuh. Bab 1322. Ethan Hunt berjalan kembali dengan damai menuju Harvey York dan kemudian berbisik. Orang-orang ini baik-baik saja. Mereka memiliki standar prajurit SWAT camp. Harvey tertawa kecil. Aku tahu kita harus membiarkan Ray menguji kekuatannya, mengirimmu keluar adalah berlebihan. Reinhardt merasa canggung. Dia tidak melempar pukulan untuk sementara waktu. Meskipun dia mungkin tidak kalah, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Ethan. Ketiganya berbicara sambil tertawa seolah-olah orang yang dibantai bukanlah tiga raja senjata yang melayani di bawah Tuan keempat Yates, tetapi hanya beberapa orang acak di jalanan. Mati diam. Adegan itu setenang tikus gereja. Semua orang menahan napas, mereka bahkan tidak akan membiarkan apapun keluar dari mulut mereka. Hasil ini jauh melampaui harapan siapapun. Tiga raja senjata adalah makhluk abadi yang bertempur di medan perang Euro-Amerika. Dikatakan bahwa bahkan juara tinju Texas harus menghindari raja senjata jika dia ingin melihat mereka. Dikatakan juga bahwa masing-masing dari ketiga raja senjata itu setara dengan ribuan tentara. Beberapa bahkan memiliki catatan menggagalkan seluruh pasukan sendiri. Tapi kemudian mereka dibantai dengan acuh tak acuh. Todd Jin sedikit menyipit, lalu mundur beberapa langkah. Dia sudah sangat memikirkan Harvey, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki pria yang begitu kuat di sampingnya. Dan dilihat dari skillnya, dia pasti dari militer. Tapi Harvey adalah konsultan untuk pemerintah Bakut, diharapkan ada seseorang di militer untuk melindunginya. Wajah Bradley tegang saat ini. Dia tahu betul tentang kemampuan ketiga raja senjata, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Jika Bradley berkelahi, dia juga tidak akan bertahan selama 1 menit. Dan Phil Yates yang tinggi dan perkasa gemetar tanpa akhir pada saat ini. Dia sama ketakutannya seperti dia sombong sebelumnya. Tidak. Mustahil. 4 raja senjata yang melayani di bawah Tuan keempat Yates adalah yang terkuat dari semuanya. Bagaimana mungkin mereka kalah? Ekspresi Phil muram seolah persepsinya hancur. Perasaan keyakinannya diinjak-injak telah membuat Phil diambang kehancuran. Kau pasti Phil. Aku mendengar bahwa kau melakukan semua ini hanya untuk memaksaku muncul. Sekarang aku di sini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Harvey maju selangkah dan menamparkan wajah Phil. Engah. Phil batuk mengeluarkan cipratan darah sementara tubuhnya terbang tepat ke dinding. Tidak. Aku dari keluarga Yates Amerika. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa. Phil ketakutan. Dia berjuang sambil mundur ke belakang ketika dia melihat niat membunuh di mata Harvey. Harvey maju selangkah lagi dan mendaratkan tendangan. Phil sekali lagi terbang dengan suara ledakan keras, lalu menabrak pilar Romawi di aula. Sebuah sudut pila menembus dadanya. Phil berjuang sebentar, lalu memiringkan kepalanya ke bawah. Tidak ada suara yang terdengar lagi darinya. Terkesiap. Semua orang di kerumunan tersentak setelah melihat pemandangan itu. Mereka akan menjadi gila. Phil Yates mati. Phil Yates mati begitu saja. Bersihkan ini, kata Harvey dengan tenang. Dia tidak tertarik untuk mengambil tindakan lagi. Ketika Ethan dan Ray berjalan maju pada saat ini, nasib Bradley dan Todd sudah ditentukan. Tidak ada yang tahu bahwa keluarga Yates yang mengancam dari Amerika semuanya telah jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari bersama dengan Phil, Bradley, dan 3 raja senjata. Aman untuk mengatakan bahwa ini adalah kehilangan terbesar keluarga Yates Amerika dalam seluruh dekade. Kehilangan ini jauh lebih buruk daripada saat Tuan ketiga Yates jatuh. Akhirnya, Yvonne Xavier dan Rosalie Naiswell dibawa pergi oleh Harvey. Tempat ini tidak lagi cocok untuk dihuni oleh keluarga Naiswell. Bab 1323. Rosalie Naiswell dikirim kembali ke sisi Sane Naiswell. Grandmaster penilai barang antik sangat senang. Harvey York kemudian menasihati. Orang-orang dari keluarga Naiswell harus tinggal di Hotel Bintang 5 untuk sementara waktu. Ini belum selesai. Harvey tahu betul bahwa masalah terbesar kali ini adalah Tuan keempat Yates sendiri.
Semuanya baru permulaan sejak dia masih hidup. Orang-orang dari keluarga Naiswell menggigil saat mendengar kata-kata Harvey. Di kerumunan, tatapan Rosalie ke arah Harvey berbeda pada saat itu. Pria ini tidak hanya kompeten, tetapi dia juga menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena pria ini datang pada saat yang paling penting, dia bahkan tidak bisa mulai berpikir apa yang akan terjadi padanya. Tapi perilakunya seperti biasa, sedingin es. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi selain, "Terima kasih," yang sederhana seolah-olah dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata. Adapun Yvonne Xavier, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya di jalan. Dia mengambil napas dalam-dalam saat ini dan berkata, "CEO York, mereka datang untuk Anda kali ini. Nona Naiswell dan saya hanyalah alat yang digunakan untuk melawan Anda. Akan ada kemungkinan besar mereka akan menggunakan istri Anda untuk melawan Anda lain kali." Harvey terdiam sesaat dan kemudian menjawab dengan tenang. "Yakinlah, tidak akan ada waktu berikutnya." Yvonne sedikit mengangguk, tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana mobil sangat canggung. Ketika mobil berhenti di luar tempat Yvonne, yang sebelumnya diam, lalu berbisik. "CEO York, Anda telah menyelamatkan saya sekali lagi. Haruskah saya mengabdikan diri untuk Anda?" Harvey memandang Yvonne dengan aneh, lalu menjentikkan dahinya. Di rumah leluhur keluarga Yates di Bakwood, Tuan keempat Yates sedang merebus teh. Ini adalah salah satu cara monastisismenya. Terus terang, apa yang disebut monastisismenya adalah mengikuti cara alam dan melakukan apapun yang diinginkan hatinya, tidak duduk-duduk dan berharap bahwa segala sesuatunya akan menguntungkannya. Sebagian besar waktu, orang hanya harus mengikuti kata hati mereka dan melakukan apa yang mereka inginkan. Mungkin saja ada pencerahan dalam melakukannya. Di depan Tuan keempat Yates, Evander bersandar ke dinding tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Aku yang menanam daun teh. Daunnya tinggal beberapa, tapi rasanya beda kalau ditanam sendiri. Bukankah kau juga berpikir begitu?" kata Tuan keempat Yates sambil tersenyum. Tapi Evander diam seperti batu seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menggerakkannya. Keadaan pikiran seperti ini akan sulit untuk dicari. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Evander adalah makhluk yang menakutkan. Itu karena keberadaan seperti dia tidak memiliki emosi apapun. Tuan keempat Yates memandang Evander dengan dalam. Ini adalah raja senjata terkuat yang dia angkat, sayang sekali dia hanya mesin pembunuh berdarah dingin. Selain Tuan keempat Yates sendiri, Evander tidak mau mendengarkan orang lain. Sebuah suara bergema di luar tepat pada saat ini. "Tuan keempat, sesuatu yang buruk terjadi. Manor keluarga Yates berada dalam kekacauan total." Tuan Yates keempat mengerutkan kening. "Apa yang diributkan?" Nenek Yates merangkak dan berguling ke dalam pada saat ini. "Tuan keempat, sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu yang sangat buruk terjadi. Silakan keluar dan lihat." Nenek Yates benar-benar ketakutan saat ini. Dia adalah seorang wanita yang telah melihat apa yang ditawarkan dunia, tetapi kemudian seluruh tubuhnya masih gemetar hebat. Tuan keempat Yates sepertinya dia menyadari sesuatu ketika dia melihat ekspresi panik dari Nenek Yates. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membawa Evander bersamanya keluar. Banyak orang berkumpul di sekitar taman di Manor. Mereka semua adalah pria yang dibawa oleh Tuan keempat Yates. Dan di tengah taman, 6 peti mati ditempatkan membawa semua sumber daya mereka dan kartu truf apapun yang mereka sembunyikan dan bertemu di Bakwood. Secara alami, Tuan keempat Yates siap untuk mengeluarkan semua tempat peristirahatan terakhir keluarga Yates Amerika. Bab 1324. Tuan keempat, Anda harus mempersiapkan diri. Russell Jin dari keluarga Jin Mordu berdiri di samping. Tongkat yang dia pegang terus-menerus bergetar. Ekspresinya benar-benar suram. Tuan keempat Yates sudah bertemu dengan Russell sebelumnya. Keluarga Yates Amerika bekerja sama dengan keluarga Jin bahkan disetujui oleh keduanya. Tetapi melihat ekspresi Russell yang mengerikan, Tuan keempat Yates sepertinya menyadari sesuatu. Wajahnya yang biasanya tenang kadang-kadang berkedut saat dia menatap peti mati,
tetapi dia bahkan tidak membukanya setelah beberapa lama. Akhirnya, semua peti mati dibuka oleh Evander, yang mengikuti di belakang tuan keempat Yates. Bradley, Phil Yates, Todd Jean, Ban, Floyd, Lennox keenamnya tewas dengan bersih dan jelas. Ledakan. Ketika tuan keempat Yates melihat mayat anak angkatnya dan antek-anteknya, seluruh tubuhnya bergoyang. Tuan keempat Yates telah mengasingkan diri selama lebih dari selusin tahun. Bradley dan Raja Senjata selalu mengikutinya. Mereka adalah orang-orang terdekat yang dia miliki. Bahkan ada saat-saat ketika dia melihat orang-orang itu sebagai daging dan darahnya. Tapi kemudian, semua orang itu berubah menjadi mayat. Aura damai pada tuan keempat Yates menghilang pada saat ini. Niat membunuh merembes keluar dari tubuhnya. Evander sedikit menyipitkan mata setelah melihat pemandangan itu. Sulit untuk membaca ekspresinya, tetapi dia tampak lebih berbahaya dengan cara ini, membuat semua orang merinding. Suhu di sekitarnya terus-menerus turun pada saat ini. Semua orang gemetar di sepatu bot mereka. Sesuatu sedang terjadi. Semua orang takut. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi kedamaian di Bakwood. Tuan keempat Yates pasti akan mengambil tindakan sendiri. Nenek Yates berjalan ke depan sambil terus-menerus gemetar dan kemudian bertanya. Tuan keempat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda harus memutuskan untuk kami. Jika Anda memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, mungkin tidak akan lama sebelum kita semua memiliki nasib yang sama dan binasa. Keluarga Yates ketakutan. Mereka tahu identitas Harvey York sebagai konsultan saat itu. Menyesali. Hati semua orang di keluarga Yates dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Harvey memiliki identitas seperti itu, bagaimana mungkin keluarga Yates mengusir Mandy dan keluarganya? Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa. Tidak ada tangisan atas susu yang tumpah. Siapa yang melakukannya? Tuan keempat Yates menjadi tenang, meskipun tingkah lakunya membuat yang lain semakin takut padanya. Seseorang kemudian berbisik. Tuan keempat, menurut satu-satunya orang yang selamat di sana, Harvey dan wakil CEO pertama Sky Corporation adalah salah satu orang yang hadir saat itu. Hah, sepertinya konsultan York bekerja sama dengan Sky Corporation sekarang. Mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Bakwood. Tuan keempat Yates tertawa dingin. Datang. Kirim pesan. Kita akan mengadakan pemakaman besok, pada hari yang sama dengan forum investasi dan keterlibatan bisnis. Aku ingin setiap karakter hebat di Bakwood hadir. Semua orang gemetar. Tuan keempat Yates sangat marah. Tujuannya sederhana. Dia ingin setiap individu yang kuat untuk segera memihak. Pergi ke forum investasi bisnis dan pertunangan atau pergi ke pemakaman akan mewakili pihak pilihan mereka. Pada saat yang sama, hubungi setiap kerabat agunan yang dimiliki keluarga Yates di negara H. Beritahu mereka untuk mengawasi orang-orang ini. Tak satu pun dari mereka diizinkan untuk pergi. Bab 1325. Semua orang gemetar tanpa henti setelah mendengar perintah tuan keempat Yates. Orang Tionghoa perantauan dari keluarga Yates Amerika telah berada di sekitar negara H selama bertahun-tahun, termasuk Mordu, Wolsing, dan Golden Sands. Keluarga Yates Bakwood hanyalah kerabat agunan lainnya. Sekarang setelah tuan keempat Yates menjadi gila, dia ingin setiap kerabat keluarga Yates berkumpul bersama dengan semua kekuatan dan kartu truf mereka. Seberapa menakutkan kekuatan seperti ini? Dalam sehari, setiap keluarga dari keluarga Yates telah berkumpul di negara H. Pihak berwenang dan gangster, militer dan pemerintah, wilayah abu-abu dunia bisnis. Keluarga Yates dari kerabat agunan Amerika berkembang di semua jenis bisnis. Jika orang-orang itu berkumpul, akan sulit membayangkan pemandangan itu. Sky Corporation kuat. Konsultan York sangat fantastis. Tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikan kekuatan yang tak terhentikan ini. Semua orang sudah membayangkan hasil dari situasi ini. Pada hari forum investasi dan keterlibatan bisnis, tidak seorang pun akan terlihat di pusat pameran yang luas.
Sementara itu, semua orang akan berkumpul di sekitar pemakaman. Tuan keempat Yates tidak bertindak gegabah lagi. Dia benar-benar tidak sopan. Pada saat yang sama, dia ingin menunjukkan kepada semua orang kekuatan sebenarnya dari keluarga Yates Amerika. Lingkaran sosial Bakwood tidak sebesar itu. Berita itu sudah menyebar ke seluruh Bakwood, bahkan seluruh Southlight. Semuanya terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Apakah itu lingkaran sosial atas atau jalan-jalan Bakwood, mereka semua ketakutan sampai-sampai mereka tidak bisa menambahkan topik. Keluarga Yates Amerika adalah liga di atas yang lain. Mereka akan habis-habisan kali ini. Dan mereka akan menggunakan setiap dukungan dan kartu truf yang mereka miliki di negara H. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Tuan keempat Yates sangat marah. Kembali di Texas, ada legenda mayat yang menumpuk karena temperamen Tuan keempat Yates. Sekarang Tuan keempat Yates menjadi gila di Bakwood, akan sulit membayangkan konsekuensinya. Semua keluarga Yates di sekitar negara H berkumpul segera setelah itu, bergerak menuju Bakwood dengan kekuatan dan semangat yang besar. Keluarga Yates Amerika telah beroperasi di negara H selama bertahun-tahun, hanya segelintir orang yang memiliki status serupa dengan Keit Yates sebelumnya. Orang-orang yang menggabungkan kekuatan itu bisa dengan mudah menghancurkan Yul Graham sampai mati. Pasukan adalah satu-satunya kekuatan keluarga Yates Amerika. Kekuatan sejati yang dimiliki keluarga itu ada di jalanan. Mereka telah mendukung orang untuk melakukan kejahatan di negara H selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka bahkan menjadi mata-mata keluarga. Dari perspektif lain, keluarga Yates Amerika bisa dianggap pengkhianat. Mereka adalah warga negara H. Tetapi karena mereka mengubah kewarganegaraan mereka, mereka melakukan segalanya untuk kepentingan Amerika. Dan karena Tuan keempat Yates menjadi gila, semua kartu truf itu dimainkan. Bakwood gemetar. Tidak ada yang tahu tentang detail kecil itu, tetapi mereka semua tahu bahwa ada lebih dari 10.000 orang dari jalanan berkumpul di dalam Bakwood dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah masih ada sekitar selusin orang di pemerintahan Bakwood untuk menekan Yul, membuatnya menutup mata terhadap situasi. Di Sky Corporation, Ethan Hunt, Ray Hart, dan Tyson Woods berdiri di samping Harvey York bersama bawahannya yang lain. Ethan menyerahkan dokumen kepada Harvey dan berkata dengan hormat. CEO York, keluarga Yates Amerika menggunakan hampir semua kartu truf mereka, terutama 13 dari orang kedua dan ketiga di provinsi. Semuanya memiliki status yang cukup tinggi di sistemnya masing-masing. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa mereka semua adalah mata-mata untuk keluarga Yates Amerika. Mereka adalah warga negara H, tetapi mereka terus-menerus mengkhianati tanah air mereka. Mereka semua sialan. Harvey membalik halaman dokumen dan menjawab dengan tenang. Karena orang-orang ini datang ke Bakwood untuk memaksa Yul keluar dari kekacauan ini, kau harus meneleponnya untuk memberi tahu dia. Misinya sekarang adalah untuk mengawasi orang-orang ini. Tak satu pun dari mereka diizinkan untuk pergi.